Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat yang beriring salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam memperjuangkan agama Allah. Hadirin yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menikahi perempuan yang telah hamil duluan daripada menikah? Banyak kita dapatkan pada zaman sekarang adalah wanita-wanita yang mereka itu telah hamil duluan. Artinya hamil di luar nikah. Kemudian bagaimanakah hukum kepada perempuan tersebut jika menikah padahal dirinya sedang dalam keadaan hamil? Maka untuk pendapat ini ataupun untuk hal ini, saya mengutip daripada beberapa kitab yang telah kami baca. Maka daripada hal ini banyaklah pendapat ataupun berbeda-beda. Ada pendapat yang mengatakan jika wanita hamil tersebut menikah dengan seorang lelaki yang menghamilinya, maka hukumnya boleh. Artinya sah jika ia menikah dengan wanita tersebut. Maka sangatlah besar efek samping daripada ini semua. Maka agar kita menjauhkan diri kita daripada hal yang keji ini, apa efek samping yang besar yang terjadi daripada perbuatan ini? Karena ini merupakan perbuatan zina. Artinya perbuatan yang memang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek yang pertama adalah jika anak yang dikandung oleh si wanita tadi lahir ke dalam dunia, maka wanita itu ataupun anak itu namanya atau bin atau bintinya tidak boleh dinisbahkan kepada si ayahnya. Lalu jadi pertanyaan, kan si wanita tadi ia menikah dengan orang yang menghamilinya di luar nikah. Iya. Akan tetapi di dalam hukum Islam, nama si bayi yang lahir itu tidak boleh dinisbahkan kepada si ayahnya. Meskipun itu adalah ayahnya, tetapi ayah di luar nikah si ibunya. Maka anak ataupun bayi yang lahir itu dinisbahkan kepada nama ibunya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, artinya ini yang pertama sah menikah, akan tetapi anaknya tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya. Artinya di dalam syariat agama Islam, meskipun itu pada zahirnya adalah anak si suami yang menghamili si wanita di luar nikah, tetapi pada syariat agama itu bukanlah anak daripada si lelaki itu. Maka itu merupakan yang pertama, hukumnya sah. Yang kedua, bagaimana menikah dengan seorang perempuan yang telah hamil, akan tetapi kehamilannya itu bukan dihamilkan oleh seorang lelaki,
yang menikah dengan wanita tersebut. Maka ini ada hukum yang mengatakan bahwa nikahnya itu tidak boleh dulu, artinya ditunda dulu hingga bayi itu lahir. Sesudah bayi itu lahir menikah. Dan jika menikah sedang dalam keadaan hamil dan anak yang dikandung si wanita itu bukan anak daripada lelaki yang akan dinikahinya, maka hukumnya tidak boleh, artinya tidak sah menikah dengan wanita yang tadi. Namun hukum ini ada yang mengatakan bahwa menikah dengan wanita yang hamil duluan, akan tetapi yang menghamili bukan lelaki yang akan menikahi, yang akan dinikahinya, maka boleh untuk si lelaki itu menikah dengan perempuan yang hamil tadi, boleh. Tetapi si lelaki ini harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ia boleh menikah dan sah menikah dengan si wanita tadi yang hamilnya bukan oleh dirinya, dengan syarat dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri sehingga anak itu lahir. Boleh menikah, nikahnya itu sah, tidak apa-apa di dalam agama, boleh, dibolehkan, artinya sah menikah, tetapi tidak boleh bersetubuh dengan si istri itu. Sampai kapan tidak boleh kita setubuhi si istri itu? Sehingga si istri itu melahirkan anak daripada hasil perzinaan itu. Itu adalah pendapat yang kedua. Maka dari hal ini kami juga mengutip dari kitab-kitab yang lain. Maka si lelaki yang tidak menghamili si wanita itu tidak akan pernah sah menikah wanita itu kalau ia belum melahirkan anak daripada hasil perzinaannya. Dia harus melahirkan anak dari hasil perzinaannya dulu, kemudian ia bertaubat daripada dosa zinanya, kemudian ia baru sah menikah dengan lelaki lain. Ini ada juga pendapat yang mengatakan. Maka daripada beberapa pendapat ini kita dapat menyimpulkan atau mengambil kesimpulan oleh diri kita sendiri. Yang perlu kita jauhkan adalah melakukan perbuatan yang keji ini. Kita harus, bahkan wajib, menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang keji. Ini merupakan pelajaran yang memang sangat marak dan masyhur terjadi di kalangan para pemuda pada saat ini. Kita adalah orang-orang yang lajang, yang mungkin hal ini memang disukai oleh semua kaum, baik gadis ataupun pemuda. Tetapi perlu kita ketahui adalah hal ini merupakan hal yang keji, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama mendoakan agar diri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal yang demikian ini. Maka kita dapat menjauhkan diri kita daripada hal jangan sampai terjadi hamil duluan. Karena hamil duluan di luar nikah ini yang sangat disayangkan adalah bayi yang akan lahir ke dunia ini. Dia tidak memiliki ayah. Dia mendapatkan olokan-olokan orang yang begitu banyak saat dia lahir ke dunia ini. Maka perlu kita memperbaiki ataupun menjaga keturunan kita dengan baik agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini tidak kita ceritakan bagaimana orang yang telah berzina di luar nikah, dia hamil di luar nikah, dia menggugurkan bayi-bayinya yang hamil di luar nikah. Kita tidak menceritakan sampai ke situ betapa kejamnya seorang ibu, seorang wanita yang telah hamil lalu mereka menggugurkan anak-anaknya. Maka hadirin yang terhormat,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah diri kita daripada hal yang demikian. Ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan oleh Allah jodoh-jodoh yang baik untuk diri kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.